Isman Opinion. Kasus harian corona di Indonesia mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah pandemi. Kemenkes memprediksi kasus ini mendekati puncak gelombang ketiga yang disebabkan oleh varian Omikron. Apa langkah yang sebaiknya dilakukan pemerintah dalam menghadapi puncak gelombang ketiga ini? 6339160. Kalau Omikron ini sebetulnya mungkin alat pendeteksi virusnya yang harus diganti. Karena ini nggak ada pengaruh apa-apa, bukti hidup saya udah kena. Nggak ada apa-apa, flu doang, jadi bebasin aja semuanya. Buktinya nggak, jarang orang ke rumah sakit. Cuman semua yang di antigen atau PCR positif. Nah, dibisnisin lagi takutnya sama yang lain-lain. Udah, ini mah flu biasa, cuaca juga tidak mendukung. Panas hujan, dari dulu juga orang batuk. Ngapain dipikirin, udah hidup bebas seperti biasa. Terima kasih. Virus Omikron ini saya ngalamin sendiri, waduh, sangat seperti flu biasa. Ya, saya merasa tenggorokan nggak enak. Ya, saya kumur ke air garam, krok, kumur, buang pakai garam itu ya, garam yang bikin ikan asin ya, bikin telur asin itu, bukan garam dapur ya. Kumur buang, minum air hangat. Ya, 2 hari sembuh, nggak ada apa-apanya, nggak ada masalah. Saya bingung saja, kenapa kok jadi masalah besar? Ya, nah jadi minum air panas, kumur ya, terus ya segera sembuh pasti itu. Terima kasih. Ya, saya kira terus dicanangkan pelaksanaan protokol kesehatan ya. Kalau dulu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker, kemudian ditambah ke 5M, menghindari kerumunan dan menghindari mobilisasi massa, kemudian yang ke-6 melakukan vaksinasi 6M. Itu harus terus dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, di samping peraturan level-level yang seringkali mengganggu masyarakat yang menganggap remeh terhadap setiap tindakan-tindakan yang memperbolehkan tanpa menggunakan masker, ya kan. Seringkali itu relaksasi itu dilakukan untuk seperti seakan-akan protokol kesehatan, seperti seakan-akan penyebaran wabah itu sudah melandai. Jadi menurut publik umum itu hal-hal yang diperbolehkan, seperti tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, melakukan kerumunan. Jadi ini perlu perhatian. Baik hari-hari libur, saya kira pemerintah juga harus intensif. Jangan mentang-mentang landai, kemudian dilakukan kelonggaran-kelonggaran relaksasi yang kadang-kadang ini menimbulkan masalah di tengah-tengah kerumunan. Memang perlu diperhatikan. Kalau hal ini dilakukan, pasti level PPKM akan berlangsung dan mengganggu kestabilan ekonomi. Nah, ini perlu diambil kearifan lokal dari pemerintah pusat, di mana cara baiknya untuk tidak mengganggu baik kesehatan yang akan dijamin oleh pemerintah terhadap penduduknya maupun kestabilan ekonomi. Demikian. Kalau menurut pendapat saya, pemerintah tidak usah panik. Yang penting diperhatikan oleh pemerintah ada tasnya. Kalau selama mortalitasnya rendah, biarkan aja, tidak usah dinaikkan PPKM lagi. Jadi kalau perlu turunkan, pengetatan diturunkan. Yang penting pemerintah sekarang mengejar vaksinasi sebanyak-banyaknya sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa tervaksinasi secara lengkap. Jadi saya merasa bahwa mortalitas daripada COVID Omikron ini lama-lama akan menjadi kekebalan bagi seluruh masyarakat yang pernah terkena ini. Karena Omikron ini paling-paling 10 hari mereka sudah sembuh dan akan menimbulkan kekebalan buat mereka. Yang penting sekarang pemerintah memperhatikan mortalitasnya. Kalau rendah, biarkan aja, bebaskan aja masyarakat beraktivitas karena mereka perlu memenuhi kebutuhan ekonominya. Saya rasa begitu. Terima kasih. Wah, saya pikir Indonesia ini bangsa yang tangguh ya. Kita
kita buat para pejuang kita. Jadi pada dasarnya kita tidak perlu inilah dengan adanya virus apa pandemi apa, yang penting pemerintah ini bisa menjaga kesehatan masyarakatnya, ya. Satu, ekonominya ditingkatkan, minyaknya itu jangan sampai diekspor lagi, dan kata kedua akan naik juga, itu yang diperhatikan dulu. Jadi kata kuncinya, laut Indonesia ini sudah tangguh lah. Betul Bapak tadi pertama itu bilang, jangan PPKM, yang lain bisa berpesta-pesta, bersenang-senang dengan bisnis masing-masing. Jadi kata kuncinya kembali lagi, laut Indonesia ini tangguh untuk menghadapi segala hal, dan pemerintah harus menjaga kesehatan rakyatnya, ekonominya, minyak harus distabilkan, kedelai jangan sampai naik juga. Begitu saja, makasih. Ya, di kasus seperti ini sebenarnya yang kita antisipasi adalah dampak di tingkat kematian seperti di Delta kemarin ya. Kalau ini dampaknya tidak seganas yang kita bayangkan seperti di Delta kemarin, mungkin perlu dijaga rasa kepanikannya gitu, sehingga tidak sedramatis kemarin. Kita juga tetap bisa beraktivitas di hal-hal yang karena sampai hari ini kita tidak mendengar berita-berita kematian yang sangat menakutkan itu gitu. Jadi pendapat saya sih lebih didiskusikan mengenai dampak sakitnya ini seberapa menakutkan dibanding dengan Delta di bulan Mei Juni kemarin. Seiring meledaknya kasus Omikron yang gelombang ketiga ini, saran saya sebenarnya pemerintah ini bisa mengambil satu kesempatan untuk melakukan penelitian yang lebih baik lagi gitu. Saya mau memberikan pendapat, kemungkinan juga perubahan cuaca itu memberikan kontribusi yang besar kepada penularan terjadinya pembengkakan dari pasien yang menderita penyakit Omikron gitu loh. Jadi dibalik daripada semakin banyaknya orang-orang yang terkena penyakit Omikron, ini juga kesempatan untuk melakukan penelitian yang lebih baik sih. Itu saran saya begitu. Ya menurut saya sih, ya itu angka ya hanya sekedar angka aja ya. Kita bisa lihat maksudnya yang gelombang kali ini tuh sepertinya dalam tanda kutip tidak perlu terlalu dikhawatirkan lagi karena sudah vaksin 2 kali, bahkan sudah booster gitu ya. Ya kebijakan pemerintah sekarang nih karena kita koalisi besar tuh ya fokusnya kelihatannya lebih ke 2024 ya, 2 tahun lagi 14 Februari 2024. Ada satu sisi pemerintah dengan ambisinya tetap ke ibu kota negara, terus hari-hari ini juga dibuat gaduh juga oleh aturan BPJS ya. Jadi masalah COVID ini kayaknya bukan prioritas lagi gitu. Ya kita sih berharap memang kalau indikasinya seperti ini ya ini seperti flu biasa lama-lama. Jadi kita ya seperti udah siap aja, dan ini bukan masalah besar lagi gitu. Tapi yang paling penting adalah harapan saya adalah di ekonominya gitu. Jangan nanti ekonomi dihambat oleh alasan adanya penanganan pandemi. Itu aja sih. Terima kasih. Banyak dengar ya, banyak yang nggak perlu khawatir, udah vaksin dan segala macam. Menurut saya ya dibiarin aja lah, udah. Kan kalau mau semua bebas, nggak usah PPKM, nggak usah pakai masker, nggak usah cuci tangan, nggak usah ada pembatasan karantina aja, udah. Ya kan, udah yang ahli epidemiologi itu bilang udah kena ya, buat apa lagi kita jaga lagi, nggak usah lah, nggak perlu jaga lagi lah. Oke, makasih. Ya, saya kira pemerintah dalam hal ini tentu dengan pengalaman yang sudah ada bisa melakukan atau mengantisipasi situasi saat ini lebih tepat. Kalau dianggap trennya udah puncak, mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan atau seminggu ke depan, pemerintah sudah bisa segera melakukan antisipasi untuk kembali menggairahkan ekonomi. Sebab sekarang yang dianalisa kan evaluasi setiap 1 minggu ya.
walaupun berlakunya PPKM 2 minggu, tapi evaluasi per minggu. Jadi saya percaya pemerintah akan melakukan gerak yang lebih cepat. Kalau memang trennya udah turun, entah kota mana, levelnya akan segera diturunkan. Dan ini akan mendrive supaya ekonomi cepat kembali dilakukan. Tentu dengan syarat protokol kesehatan semua tetap dikawal oleh pemerintah supaya tetap diikuti. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.